Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Have a blessed Sunday everyone. Today is a beautiful day, beautiful Sunday. Praise God, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amen. Praise God. Let's pray. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa, kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami datang karena kami patut untuk menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa, kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapa, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan Bapa dari awal hingga akhir Bapa. Waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi Bapa dengan hadirat-Mu Bapa. Tabut Tuhan adalah hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan terus hadir Bapa di tengah-tengah kami, dan Tuhan hadir terus di dalam hidup kami. Karena tanpa kehadiran-Mu semua tidak akan menjadi arti Bapa, justru menjadi sia-sia tanpa Tuhan di dalam hidup kami, tanpa Tuhan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa yang sudah begitu baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan Bapa, Engkau baik. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
surga, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selalu baik. Bapa di surga, Bapa kami, terlalu baik, terlalu baik. Allah Israel, penjaga Israel, kami menyembah Bapa kami, Bapa di surga, Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih, kami bersyukur, syukur bagimu. Terima kasih, haleluya, terima kasih, Bapa yang baik, terlalu baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Bapa yang baik. Amin. Benar Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu baik, Engkau terlalu baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Praise God. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Jalan hidup orang benar. Amin. Praise God. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang memegang kita. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan tak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Waktu-Mu Tuhan sungguh indah, sungguh mulia, selalu baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bapa di surga, terlalu baik. Kami menyembah-Mu, Raja segala raja, yang patut disembah, yang patut dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, syukur bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik.
Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah begitu baik Bapa. Kami serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dan segala kelemahan. Semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk melakukan segala hal. Terima kasih Bapa. Serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi kami semua dengan urapan yang baru. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa. Karena tanpa hikmat Tuhan kami tidak dapat berbicara. Karena semua adalah hikmat Tuhan. Firman-Mu adalah hikmat-Mu Bapa. Serahkan Bapa semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadirlah Bapa, agar kami boleh merasakan Engkau ada dan Engkau tinggal bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Amin. Praise God. Have a blessed Sunday everyone. Hope you doing well today, every day, and hope that you have a beautiful Sunday. Today is such a beautiful day, beautiful Sunday ya. We are so blessed. Praise God. Saudara, cuaca yang sudah semakin dingin ya. Di sini kita sudah bungkus-bungkus, babungkus kalau orang Manado bilang ya, sudah kedinginan di setiap hari. Tapi praise God, puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita dan menghangatkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hari ini kita masih belajar kitab yang masih kita belajar hari ini masih dari Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jadi masih continuation, kita masih belajar di Injil Matius pasal yang ke-23. Dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Praise God, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar sama-sama. Dan biarlah kita mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah guru yang luar biasa. Dia adalah pengajar yang luar biasa, pengajar yang benar. Ya, gembala yang benar. Dialah yang akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama. Kalau saudara juga mau buka Alkitab di rumah yang sedang mengikuti, biarlah saudara boleh bacakan sama-sama. Kita akan buka Injil Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita akan bacakan dulu dari ayat yang ke-17. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Matius 23 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ini Tuhan masih berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Jadi kita mau lihat bagaimana Tuhan terus masih mengajar mereka tentang kebenaran,
dan ketetapan-ketetapan Tuhan ya. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-17. Ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, Di situ dikatakan, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. apakah yang lebih penting, Apakah yang lebih penting, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, emas atau bait suci emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? yang menguduskan emas itu ya. Jadi ini luar biasa ya, Tuhan sedang memberikan mereka perumpamaan ya tentang kebenaran yang Tuhan sedang ajarkan kepada mereka. Ya, coba continue baca dulu dari ayat yang ke-18. Ayat 18, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ya, continue. Ayat 19. 19, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Dan ayat 20, Ya. karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Ayat 21. Ayat 21, dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Ya. Ayat 22, dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Amin. Ya, amin. Nah, kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-17. Ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh. Hai kamu orang-orang bodoh, ini Tuhan Yesus lagi berikan perumpamaan kepada mereka, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan orang-orang buta. Dan orang-orang buta, ini Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan masih berbicara keras terhadap mereka. Hai orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting? Apakah yang lebih penting di situ Tuhan katakan? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu. Jadi Tuhan katakan kepada mereka, apakah yang lebih penting ya? Ini perumpamaan yang Tuhan katakan kepada mereka. Nah, kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ke-17. Hai kamu orang-orang bodoh. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Dan orang-orang buta, artinya maksudnya Tuhan katakan bodoh dan buta ini karena mereka itu bukan buta mata ya, tetapi buta rohani, buta spirit ya. Lalu apakah yang lebih penting? Apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu. Jadi Tuhan katakan kepada mereka, ini dia katakan orang-orang bodoh dan orang-orang buta ya. Mereka itu buta di dalam kerohanian mereka. Artinya bukan mereka buta secara fisik. Ini Tuhan hanya memberikan perumpamaan ya kepada mereka. Dia berkata keras memang terhadap mereka dengan ucapan-ucapan ini. Tetapi Tuhan bermaksud baik ya untuk mengucapkan kata-kata yang keras kepada mereka untuk menyadarkan mereka ya dari semua tindakan-tindakan dan sikap mereka yang tidak sesuai dengan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah. Jadi di situ dikatakan, hai orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas? Lalu bacakan lagi. 17, emas. Ya, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang yang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ya, jadi Tuhan katakan apakah yang lebih penting ya, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu ya, karena mereka sepertinya Tuhan lihat mereka itu lebih mementingkan emas ya, emas daripada bait suci yang menguduskan emas itu. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada mereka dengan cara demikian, artinya Tuhan mengatakan dengan kata-kata yang keras untuk menegur mereka karena mereka lebih mementingkan bait suci dan emas daripada bait suci
yang menguduskan emas itu. Nah, continue ke ayat yang ke-18. Ayat 18. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tuhan katakan di ayat yang ke-18. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. sumpah itu mengikat, ya. Tuhan juga lagi berbicara kepada mereka tentang bagaimana kalau mereka mengatakan tentang sumpah-sumpah yang tidak sesuai. Artinya Tuhan memberikan gambaran ini, memberikan perumpamaan ini tentang bersumpah. Ya, jangan kita sembarangan bersumpah. Artinya Tuhan tidak mau kita mengatakan kata-kata tentang sumpah sembarangan. Artinya jangan kita memakai kata-kata sumpah sembarangan, ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam perumpamaan ini, ya. Kita membacakan lagi ayat yang ke-18. Bersumpah demi mezbah, Bersumpah demi mezbah, Tuhan katakan, sumpah itu tidak sah. sumpah itu tidak sah. Jadi kalau kita, atau Tuhan katakan kepada mereka, kalau mereka bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, ya, karena mereka bersumpah demi sesuatu, ya, benda, gedung, ya. Jadi sumpah itu tidak sah. Lalu Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. sumpah itu mengikat. Jadi Tuhan katakan kalau mereka bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah itu, sumpah itu mengikat, ya. Jadi ada artinya, ya. Jadi kalau mereka hanya bersumpah demi bait suci, Tuhan katakan, ya, sumpah itu tidak sah, artinya tidak dibenarkan. Sumpah demi bait suci, Tuhan katakan lewat perumpamaan ini, sumpah itu tidak sah, artinya sumpah itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau mereka bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, maksudnya yang ada di atas mezbahnya, mezbah bait suci, maka sumpah itu mengikat. Artinya sumpah itu berartinya ada gunanya, ya, kalau mereka bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Nah, kita continue ke ayat yang ke-19. Ayat 19, hai kamu orang-orang buta, Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? apakah yang lebih penting, Tuhan katakan? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Ini Tuhan berikan lagi perumpamaan kepada mereka untuk membenarkan pikiran mereka, meluruskan pikiran mereka yang tidak sesuai menurut ketetapan-ketetapan Allah. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-19. Hai kamu orang-orang buta, Hai kamu orang-orang buta, ini Tuhan katakan lagi di ayat yang ke-19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? apakah yang lebih penting, Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Jadi Tuhan beritahukan kepada mereka apakah yang lebih penting, ya, persembahan atau bacakan lagi coba ayat yang ke-19. Hai kamu orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Jadi Tuhan katakan kamu lebih mementingkan persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu. Jadi ini Tuhan berikan lagi kepada mereka, ya, perumpamaan, karena mereka lebih mementingkan persembahan itu, ya. Tetapi justru Tuhan katakan justru mereka mestinya the other way around. Jadi mereka harus lebih melihat kepada mezbah yang menguduskan persembahan itu, ya. Jadi itu yang lebih penting. Tuhan katakan bukan persembahan yang ada di atas mezbah, tetapi mezbah yang menguduskan persembahan itu. Ya, jadi ini Tuhan berikan perumpamaan yang sangat berbeda, ya, tidak sama, tetapi mirip-mirip sedikit. Cuma ada perbedaan-perbedaannya. Begitu Tuhan berikan semua perumpamaan itu contoh-contoh untuk membawa mereka kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah, ya, karena mereka berjalan menurut kehendak mereka sendiri. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20, karena itu
barang siapa bersumpah demi mezbah, Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Jadi Tuhan katakan lagi di ayat yang ke-20, bacakan lagi. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, Tuhan katakan, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Jadi barang siapa Tuhan katakan kepada mereka bersumpah demi mezbah, ya, maka mereka bersumpah demi segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di atas mezbah itu. Jadi Tuhan katakan itu perumpamaan lagi tentang bersumpah, ya, bagaimana kalau kita mengatakan kata-kata sumpah lagi, ya, sumpah demi mezbah, ya, semua itu sudah diberikan contoh dan perumpamaan oleh Tuhan kepada mereka untuk mengajar mereka bagaimana Tuhan mau mengajarkan tentang ketetapan-ketetapan Allah, ya. Jadi bukan menurut nenek moyang mereka lagi, seperti kemauan mereka atau kehendak mereka sendiri, tetapi harus menurut ketetapan-ketetapan Allah. Itulah yang diberikan perumpamaan dan contoh-contoh Tuhan berikan kepada mereka dan juga kepada kita semua, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-21. Ayat 21. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Ini Tuhan bicara, dia Tuhan yang berdiam, bersemayam di atasnya, di dalam bait suci. Jadi ini Tuhan berikan lagi perumpamaan di ayat yang ke-21, contoh-contoh perumpamaan lagi tentang bagaimana kalau mereka atau kita memberikan kata-kata sumpah lagi demi bait suci. Tadi demi mezbah, ini sekarang bait suci. Jadi bait suci lebih lagi dari mezbah, ya. Artinya lebih tinggi, lebih kudus, karena di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-21. Ayat 21, dan barang siapa bersumpah demi bait suci, Tuhan katakan, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia dia itu Tuhan Allah yang diam di situ. Jadi Tuhan Allah yang bersemayam dan bertakhta dan berdiam di bait suci, yaitu rumah Bapa, yaitu rumah Allah, bait suci yang ada, yang diam di situ. Tuhan yang Allah Bapa yang berdiam di bait suci itu. Jadi kalau kita bersumpah demi bait suci, maka sumpah itu sangat berarti. Sumpah itu dibenarkan oleh Tuhan karena kita bersumpah demi Bapa yang ada dan berdiam dan bersemayam di atas bait suci itu, di dalam bait suci itu, bait suci yang kudus. Jadi ini juga tentang bersumpah, ya, tentang bersumpah atas bait suci. Jadi saudara, ini semua perumpamaan yang Tuhan berikan, ya, tidak ada berbeda jauh, tetapi semua bersamaan, ya. Jadi tidak ada perbedaan jauh, karena ini semua contoh-contoh dan perumpamaan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini. Bagaimana kita harus kalau kita mengucapkan kata-kata sumpah, bagaimana kalau kita mengucapkan kata-kata sumpah dengan sembarangan atau tidak pada tempatnya atau tidak pada tujuannya. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Janganlah kita memakai kata-kata sumpah sembarangan atau memakai kata-kata sumpah seenak kita, ya, karena semua itu ada artinya. Di saat kita mengatakan sumpah atau bersumpah demi sesuatu, itu semua ada artinya. Oleh sebab itu berhati-hatilah saudara dengan kata-kata sumpah kita, ya. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada mereka untuk membawa mereka kembali kepada ketetapan-ketetapan
ketetapan Allah. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-22. Ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi surga, Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, ia bersumpah demi takhta Allah, di situ dikatakan, dan juga demi Dia dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. yang bersemayam di atasnya. Ya, ini di ayat yang ke-22, kita mau bacakan lagi. Barang siapa bersumpah demi sorga, Barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, ia bersumpah demi takhta Allah, dan juga demi Dia dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. yang bersemayam di atasnya. Jadi ini di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 itu sumpah yang Tuhan katakan, perumpamaan di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 itu sumpah yang dibenarkan. Artinya sumpah demi bait suci dan sumpah demi surga, Tuhan katakan di situ, itu adalah sumpah yang dibenarkan. Karena kalau kita bersumpah demi surga, maka di situ dikatakan ya ada Bapa di surga yang bersemayam di sana, di surga, di rumah Bapa di surga. Nah, di ayat yang ke-21 juga tadi dikatakan kalau kita bersumpah demi bait suci, maka ada di bait suci itu ada dia itu Tuhan Allah yang diam di situ atau diam di dalam bait suci itu. Jadi saudara, di ayat yang ke-22 kita mau bacakan lagi ayat yang ke-22. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, ia bersumpah demi takhta Allah. Jadi di situ dikatakan Tuhan Yesus ia bersumpah demi takhta Allah. Jadi takhta Allah itu takhta yang di surga ya, di rumah Bapa. Lalu dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Yang bersemayam di atasnya ya. Jadi saudara sudah jelas di ayat yang ke-22 ya, ayat 21, ayat 22 itu sumpah yang Tuhan katakan sumpah yang benar. Artinya kalau kita mengatakan kata-kata sumpah demi bait suci, demi surga ya, itu semua ada Bapa diam di situ, ada Allah Bapa yang berdiam di bait suci, ada kalau bersumpah demi surga ada Bapa, Allah Bapa yang bersemayam ya di dalamnya, di atasnya. Artinya dia adalah Bapa yang di surga, yang tinggal di surga, yang bersemayam di dalamnya, bersemayam di atas takhta surga yang mulia. Jadi saudara, ini perumpamaan dan contoh-contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dan juga kepada kita semua pada hari ini, saat ini. Itu semua artinya kita harus memakai berhati-hati dengan kata-kata sumpah yang kita harus lakukan atau kita ucapkan ya. Jadi kita jangan memakai kata-kata sumpah ya untuk sesuatu yang tidak sesuai. Artinya jangan kita memakai kata-kata sumpah dengan sia-sia. Itu yang Tuhan tidak mau, karena Tuhan mau kita melakukan semua itu dengan kehendak Tuhan. Artinya menurut kehendak Bapa di surga, yaitu ketetapan Allah yang kita harus lakukan lewat tindakan kita, lewat sikap kita ya, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita ya. Semua itu tindakan, sikap dan sifat ya. Lalu perkataan itu semua yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita harus kembali untuk melakukan semua menurut ketetapan Allah. Itu yang Tuhan sedang luruskan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya pada waktu itu ya. Dan biarlah saudara dan saya juga boleh belajar hari ini dan mau diajar oleh Tuhan bagaimana kita harus bersikap terhadap perkataan-perkataan sumpah, atau di saat kita mengatakan tentang sumpah demi sesuatu ya, itu kita harus berhati-hati. Jangan kita mengucapkan kata-kata sumpah sembarangan atau dengan sia-sia, karena semua itu ada arti dan
ada maksudnya ya di saat kita memberikan atau mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka itu semua yang akan membawa kita kepada sesuatu, kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk mengajar kita dengan lewat kebenaran-Nya, karena kebenaran itu hanya datang dari Tuhan, yaitu lewat kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, hari ini kita belajar lagi bagaimana Tuhan mengajar ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, dan juga ini semua berlaku untuk kita pada hari ini, yaitu untuk saudara dan saya. Janganlah kita berlaku sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, karena semua itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita berlaku seperti orang-orang yang dikehendaki Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar dengan baik, belajar dengan benar, ya, belajarlah dari Tuhan, karena Tuhan katakan ya di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, di situ dikatakan ya, Tuhan katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan katakan Dia mau kita belajar dari Tuhan, karena Tuhan adalah rendah hati, ya. Dia Tuhan yang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang melakukan ketetapan-ketetapan Allah, yaitu hukum-hukum Allah yang sudah difirmankan lewat kebenaran firman-Nya. Semua itu berlaku sampai Tuhan kembali. Jadi kita harus melakukan semua ketetapan-ketetapan Allah, yaitu hukum-hukum Allah yang sudah diberitakan lewat kebenaran firman-Nya. Kita harus menjalani dan melakukan semua itu, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan saudara, biarlah saudara dan saya tetap mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena setiap pengajaran benar itu hanya datang dari Tuhan, ya. Dia adalah gembala yang benar, Dia adalah gembala yang luar biasa, Dia adalah guru yang benar, ya. Dia adalah pengajar yang benar. Oleh sebab itu biarlah kita semua tetap mau belajar dan tetap mau diajar oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sudah selesai, dan biarlah kita akan meneruskan lagi pada waktu-waktu yang akan datang untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan bersama Tuhan sebagai pengajar kita, sebagai guru kita yang benar. Amin. Puji Tuhan, praise God. Jadi saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan pada hari ini itu untuk menegur saudara dan saya di saat kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita semua ditegur oleh firman Tuhan pada hari ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang munafik, janganlah kita menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mau hidup di dalam kehendak kita sendiri, atau hidup di dalam keangkuhan, hidup kesombongan, ya, dan kemunafikan, karena Tuhan tidak menyukai kehidupan seperti itu. Dia mau kita semua hidup di dalam kerendahan hati dan hidup di dalam kehendak Bapa, yaitu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga lewat kehidupan kita di setiap hari. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Sampai
kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang, dan firman Tuhan sudah selesai disampaikan, dan Tuhan yang akan meneruskan untuk mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kita, agar kita boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran, dan buah itu tetap karena Tuhan menghendaki kita bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Kita akan berdoa dan kita bawa di bawah kaki Tuhan setiap kebutuhan pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas semua pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa sampai hari ini, karena itu semua akan membawa kebaikan bagi kami, menegur kami, mengajar kami untuk memperbaiki kehidupan kami Bapa di setiap hari. Kami hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu, kami hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, agar kami tidak hidup berpura-pura, tidak hidup di dalam kemunafikan, kami tidak hidup di dalam keangkuhan hidup, kesombongan, dan keegoisan. Justru kami mau hidup di dalam kerendahan hati dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami boleh berjalan menurut ketetapan-ketetapan Allah. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Dan Tuhan, bahkan di setiap hari semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, kesembuhan-kesembuhan dari sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan terus situasi di muka bumi ini. Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Baik itu musibah, bencana alam, cuaca buruk, peperangan yang ada, virus-virus, kejahatan manusia, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise God. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Amin. Praise God. Oh
Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed birthday to Alex Melenka. Have a blessed birthday, Alex. We love you. Praise God. Amen.